Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang implementasi dua algoritma penting dalam dunia pemrograman, yaitu algoritma prime dan Broca menggunakan bahasa Python. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah algoritma pemrograman yang diampu oleh Bapak Tony Suhendra dari jurusan Teknik Elektro. Nah, tujuan dari video ini untuk menjelaskan bagaimana algoritma prime dan Broca bekerja serta bagaimana bisa mengimplementasikan dalam kode Python untuk menyelesaikan masalah minimum find tree MST pada sebuah graf. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Septian Minta Pamungkas dengan NIM 230101041 dari program studi Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali. Nah, yang pertama mari kita pahami dulu apa itu MST. Pohon rentang minimum dalam bahasa Indonesianya adalah pohon untuk menghubungkan semua simpul dalam sebuah graf dengan total bobot edge yang minimal. MST memiliki aplikasi khusus, aplikasi luas termasuk perencanaan jaringan, rute optimasi, dan analisis data. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui algoritma prime. Algoritma prime adalah algoritma Greenlee untuk membangun MST dengan secara bertahap menggunakan edge terkecil ke pohon yang sedang dibangun. Sedangkan untuk algoritma Broca adalah algoritma lain yang juga membangun MST tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Algoritma ini memiliki edge terkecil yang menghubungkan setiap komponen yang terhubung dalam graf. Untuk penjelasan dari algoritma prime, untuk konsepnya, algoritma prime bekerja dengan membangun MST secara bertahap, dimulai dari simpul tertentu dan menambahkan sisi dengan bobot minimum yang menemukan simpul baru. Untuk keunggulannya, cocok untuk grafik kecil hingga menengah. Tahap implementasi di Python-nya, yang pertama pilih simpul awal, kedua gunakan struktur data seperti priority queue untuk memilih sisi dengan bobot terkecil. Yang ketiga, menggunakan simpul baru ke MST hingga semua simpul terhubung. Nah, ini adalah contoh dari grafik asli dan ya grafik yang sudah kita MST kan. Lanjut kita ke Visual Studio-nya. Nah, ini adalah program yang sebelumnya sudah saya siapkan. Ini menggunakan bahasa Python. Dan ini importnya network.snx, import matplotlib. Oke. Sini untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi, menyimpan sisi MST. Di sini juga ada untuk menyimpan sisi-sisi dasar bobot widget node 1 dan node 2. Nah, ini untuk menambahkan sisi-sisi dari simpul saat ini ke head. Ini post and spring like the graph itu untuk atur tata letak dari graph. Nah, ini untuk menampilkan gambar graf asli. Nah, untuk edge-nya kita menggunakan angka-angka ini 011, 024, 123, 132, 235,
42246. Nah, untuk program ini nanti saya akan lampirkan di deskripsi atau kolom komentar. Nah, langsung saja kita run programnya, kita jalankan. Oke, program sedang berjalan. Nah, jika sudah selesai menjalankan programnya, akan secara otomatis menampilkan grafik atau graf dari algoritma prime-nya. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah graf asli, dan di sebelah kanan adalah minimum spring tree-nya atau MST yang sudah di. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang MST-nya. Kita mulai dari graf asli yang ada di sisi kiri. Node-node dipresentasikan dengan lingkaran berwarna biru muda dan garis-garis yang menghubungkan node-node tersebut. Adalah sisi edge dengan bobot tertentu yang ditentukan oleh angka di dekat garis. Misalnya di sisi antara node 1 dan 0 memiliki bobot 1, sedangkan sisi node 2 dan 3 memiliki bobot 5. Graf ini memiliki 5 node yang memiliki nomor dari 0 hingga 4 dan berbagai bobot sisi yang memiliki jarak dan biaya 2 node yang terhubung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang minimum MST-nya. Kita lihat di sisi sebelah kanan. Node-node di MST tetap sama seperti graf asli, tetapi hanya sisi-sisi tertentu yang dipilih untuk membentuk MST. Sisi-sisi ini dapat ditandai dengan garis merah. Proses dimulai dari 1. Dari sini kita memilih sisi yang bobot terkecil, yaitu sisi antara node 1 dan 0 dengan bobot 1. Kemudian dari node-node yang sudah ada dengan MST, kita pilih sisi dengan bobot terkecil. Berikutnya yaitu sisi antara node 1 dan 2 dengan bobot 3. Langkah berikutnya kita pilih sisi dengan bobot terkecil lagi, yaitu antara node 2 dan 3 dengan bobot 2. Akhir kita menambahkan sisi 2 antara node 3 dan 4 dengan bobot 2. Di programnya, di terminalnya juga akan menampilkan hasil atau outputnya juga, total dari MST-nya. Totalnya didapat dari semua bobot yang sudah terdapat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma Broca, yaitu dari konsepnya algoritma ini bekerja dengan mengelompokkan simpul-simpul menjadi komponen terhubung, dan setiap iterasi menambahkan sisi bobot minimum di setiap komponen. Keunggulan dari algoritma Broca ini lebih efisien untuk graf besar dan dapat diimplementasikan dalam paralel. Perulangannya, yang pertama instalasi setiap simpul sebagai komponen terpisah. Yang kedua, cari sisi dengan bobot minimum untuk setiap komponen. Yang ketiga, gabungkan komponen-komponen menggunakan sisi yang ditentukan. Yang keempat, yaitu ulangi hingga semua simpul tergabung dalam satu komponen. Nah, ini adalah graf asli dan minimum spring tree-nya dari algoritma Broca-nya. Oke, kita lanjut ke Visual Studio lagi. Baik, ini adalah contoh program dari
algoritma barokahnya. Bisa teman-teman lihat, ini sebagai penyimpan sisi MST, ada juga untuk awal step simpul dari komponen sendiri, simpan sisi berbiaya minimum untuk setiap komponen, cari sisi berbiaya minimum untuk komponen, sisi menggunakan sisi dan tidak membentuk siklus, jangan sampai ada siklus. Menggabungkan dua komponen. Sini juga ada atur tata letak graf, gambar graf asli, gambar MST, dan input graf. Nah, di sini Adg-nya itu ada 1 2 3 4 5, ada 7. Jalankan algoritma barokah, menampilkan hasil dari MST dan visualisasi sama seperti algoritma frame tadi. Nanti saya akan menampilkan atau menambahkan program ini di link deskripsi atau komentar. Langsung saja kita jalankan programnya. Ini adalah graf asli dan minimum span tree MST dari algoritma barokah. Pertama kita lihat di graf asli. Graf asli, setiap lingkaran merepresentasikan simpul dan node dengan setiap garis menghubungkan dua simpul dengan bobot tertentu. Angka di atas garis menunjukkan bobot dan biaya untuk melewati jalur tersebut. Sebagai contoh, untuk simpul 1 dan simpul 2 ada sebuah garis dengan bobot 3 yang artinya biaya menghubungkan simpul 1 ke simpul 2 adalah 3. Begitu juga simpul 0 dan simpul 1 dengan memiliki bobot 1 sebagai jalur termurah di graf ini. Selanjutnya kita melihat hasil akhir dari sebelah kanan yang sudah di minimum span tree, yaitu ini adalah graf yang menghubungkan semua simpul dengan total bobot terkecil tanpa ada siklus. Jalur-jalur membentuk MST ditunjukkan dengan jalur merah. Sebagai contoh, 0 ke 1 memiliki bobot 1, jalur 1 ke 2 memiliki bobot 3, jalur 2 ke 3 memiliki bobot 5, dan jalur 3 ke 4 memiliki bobot 2. Jika jumlah semua bobot ini hasilnya adalah bobot total minimum untuk menghubungkan seluruh simpul graf di graf. Ini juga akan menampilkan dari terminal di Visual Studio-nya. Ini ada total bobot MST-nya itu adalah 11. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 5 hasilnya 11. Nah, lanjut kita ke terakhir, yaitu kesimpulan. Kedua algoritma ini memiliki keuntungan masing-masing dalam menyelesaikan masalah minimum span tree. Frame lebih optimal untuk graf yang densitas tinggi, sedangkan barokah cocok untuk graf besar dengan banyak simpul. Implementasi dalam Python memanfaatkan struktur data seperti keep dan union find untuk efisiensi. Baik, demikianlah penjelasan tentang implementasi algoritma frame dan barokah menggunakan bahasa Python. Semoga video ini bermanfaat untuk memahami konsep dan implementasi kedua algoritma tersebut. Jangan lupa meninggalkan komentar jika ada pertanyaan atau masukan. Terima kasih banyak kepada Bapak Tony Surendra atas bimbingan di mata kuliah algoritma dan pemrograman, serta kepada teman-teman di jurusan Teknik Elektro yang telah mendukung saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.